Shalom sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bersyukur kebaikan Tuhan kepada setiap kehidupan kita. Jangan pernah bosan yang sidang jemaat Tuhan mengikuti renungan kita, karena lewat renungan hidup kita dibaharui, iman kita bertumbuh di dalam Tuhan, dan kita dikuatkan menghadapi segala masalah. Mari sidang jemaat Tuhan persiapkan hatinya untuk masuk dalam renungan kita. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, seperti Bapa sayang anaknya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Roma pasal 7 ayat 14 sampai ayat 25. Demikian firman Tuhan. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini: jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah menggumuli dosa. Saudara terkasih,
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perikop ini merupakan salah satu perikop yang terkenal dan kontroversial dalam kitab Roma. Seakan-akan kitab ini, dalam perikop ini, Paulus memperlihatkan adanya dua kepribadian dalam dirinya yang saling bertolak belakang. Ia memiliki kehendak, tetapi bukan apa yang baik, meski ia mengetahui apa yang seharusnya dilakukan. Ia mengalami pergumulan untuk melakukan apa yang baik. Namun di sisi lain, ia sadar bahwa dalam dirinya memikirkan apa yang jahat. Dengan kata lain, saudara terkasih, perikop ini mengupas pergumulan batin Paulus antara dosa dan hidup benar. Saudara terkasih, bagaimana mungkin orang sepintar Paulus bergumul berat dengan dosanya? Seorang teolog bernama J. Packer menjelaskan seperti ini. Paulus bergumul dengan dosa bukan karena ia orang berdosa, melainkan karena ia sudah dikuduskan Allah. Dosa membuatmu mati rasa. Orang yang berbuat dosa berulang kali lebih mudah terpengaruh melakukan perbuatan dosa. Alasan Rasul Paulus bergumul dengan dosa sedemikian berat karena ia tidak terperangkap dalam jaring dosa, bukan pula karena dirinya tidak berpengharapan sehingga ingin menyerah ke dalam pencobaan-pencobaan yang dihadapinya. Karena Paulus menjalani hidup yang kudus, kepekaan terhadap roh Allah membuat dirinya bergairah memuliakan Allah. Itulah sebabnya mengapa Rasul Paulus begitu sensitif saat melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan hati Allah. Ia menyadari dirinya bukan manusia sempurna dan masih dapat jatuh dalam perilaku keberdosaan. Dalam pergumulannya, Paulus tidak berakhir dalam keputusasaan. Ia menyadari sepenuhnya bahwa dirinya telah menjadi milik Yesus Kristus seutuhnya. Hanya dalam Kristus, saudara terkasih, kita bisa menang melawan cengkeraman dosa. Apakah Anda juga sedang bergumul berat? Apakah kita sedang bergumul berat menghadapi masalah, menghadapi dosa-dosa kita? Jika Anda dalam Kristus, pergumulan terhadap dosa itu merupakan bukti Anda telah dikuduskan Allah sehingga Anda gelisah. Karena itu, sidang jemaat Tuhan, jangan menyerah dan jangan putus asa. Kristus ada di pihak kita. Apapun masalah kita, apapun yang kita gumulkan, termasuk dosa-dosa kita, kita jangan atau gampang menyerah. Yakinlah, seperti Rasul Paulus, dia yakin bahwa kehidupan dia adalah milik Tuhan. Kehidupan dia melakukan perintah Tuhan. Makanya waktu dia menggumuli dosanya, dia tahu dalam dirinya ada dua sisi yang bertolak belakang. Dia tahu pasti ada bergejolak dalam dirinya. Dia tahu itu. Ada yang bergejolak dalam dirinya, dia tahu. Tetapi dia yakin kuasa Allah lebih kuat dari kuasa dosa. Kita pun mau seperti Rasul Paulus yang selalu menang melawan dosa kedagingan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Bagaimana kami menggumuli dosa kami seperti Rasul Paulus, tetapi kami yakin dalam Tuhan kami selalu menang dalam setiap penggumulan dosa kami. Jangan biarkan kami bimbang ya Tuhan, tapi kuatkan hati kami dalam melakukan segala sesuatunya. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur, berterima kasih. Amin. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah
Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Yang terbaik